Pemirsa, selamat pagi. Kembali dengan saya Lula Kamal, masih dalam dialog gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Kali ini kita akan berbicara mengenai penyandang disabilitas di masa pandemi COVID-19 ini. Ada dua orang narasumber. Yang pertama lewat Zoom ada di Jawa Timur, dan satu lagi ada Ibu Dini Widyastuti, Eksekutif Director Yayasan Plan Internasional Indonesia. Tapi seperti biasanya, sebelum kita mulai dialog, kita akan membuka masker kita sama-sama. Silakan Mbak Dini, kita akan buka sama-sama ya Mbak Dini ya. Baik, kita sudah tidak pakai masker, dan di Jawa Timur ada Ibu Dr. Pinky Saptandari MA. Ini Ketua Umum Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial atau BK3S di Provinsi Jawa Timur. Ibu, selamat pagi Bu. Selamat pagi Mbak Luna. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik ya Bu ya. Iya, saya akan bertanya ke Ibu dulu karena kita supaya semua sama nih pemahamannya. Yang termasuk dalam penyandang disabilitas itu siapa saja? Iya, kalau pengertian disabilitas bisa dibaca di dalam undang-undang ya, tetapi berdasarkan yang ada di lapangan, penyandang disabilitas itu memang sangat beragam, gitu ya. Mulai dari yang tunarungu, tunanetra, tunadaksa, ya, serta yang berkebutuhan khusus yang lainnya, begitu ya, seperti anak-anak Down syndrome, ya, dan lain-lain. Nah, ternyata memang ketika kita bicara tentang dampak pandemi COVID-19 ini, seringkali orang melupakan bahwa ada yang paling terdampak gitu ya dibandingkan kita. Kita semua susah betul ya. Pengusaha susah, karyawan susah, tetapi ada yang lebih susah daripada kita, gitu ya. Yaitu teman-teman disabilitas. Saya memberi contoh saja, misalnya tunanetra yang pekerjaannya hanya memijat. Maka dia 2 bulan ini mereka tidak lagi memijat lagi gitu ya. Jadi ini contoh bagaimana mereka kalau kita bicara semua kena dampaknya, barangkali yang harus kita pikirkan mereka yang paling terdampak. Baik, Ibu, sebelumnya Bu saya pengen tahu kalau dengan yang sakit jiwa di rumah sakit jiwa, mereka masuk penyandang disabilitas atau tidak? Ya, kalau kita pengertiannya berkebutuhan khusus ya mereka berarti juga masuk. Yang memang perlu ini istilahnya juga mendapat perhatian juga ya. Jadi semua mereka yang kalau istilahnya itu kan disability gitu ya. Dis ya. Walaupun saya secara pribadi lebih suka istilah diff ya, different ability gitu ya, tetapi nggak usah kita perdebatkan istilah, yang penting adalah mereka yang memang membutuhkan bantuan dan mereka berkebutuhan khusus. Baik, iya, Ibu sebelum ke Ibu lagi saya ke Mbak Dini. Mbak Dini cerita sedikit, kalau Plan Internasional Indonesia tuh dia bergerak di bidang apa? Apakah berhubungan juga dengan disabilitas juga? Jadi sebenarnya Plan Internasional Indonesia itu kami bekerja untuk hak anak dan kesetaraan anak perempuan. Tetapi di dalam berinteraksi dengan komunitas, kita juga berinteraksi dan melakukan kegiatan dengan kelompok disabilitas atau kelompok difabel. Karena memang jumlahnya banyak sekali Mbak Lula, di Indonesia itu data terakhir Susenas kalau tidak salah lebih dari 34 juta. Oh banyak ya. Betul. Nah tadi kan Bu Pinky cerita kalau teman-teman tunanetra yang memang pekerjaannya memijat dengan sendirinya berhenti nih selama 2 bulan ini. Kita cerita barangkali ya di lapangan seperti apa dulu. Dari Mbak Dini sama dari Bu Pinky nanti. Kami bekerja di Indonesia Timur, terutama di NTT, di NTB, dan di sana memang teman-teman difabel itu kehilangan pekerjaannya karena mereka bekerjanya di sektor informal. Jadi yang misalnya memijat atau buka servis sol sepatu gitu ya, atau buka warung kecil-kecilan itu terdampak secara ekonomi. Dan ada beberapa dari mereka yang kemudian kami latih untuk membuat masker, Mbak Lula. Oh baik. Jadi membantulah sedikit, karena kalau menunggu
bantuan dari Bantuan, pemerintah itu sekarang kabarnya baru pendataan. Baik. Mereka belum dapat. Jadi mereka harus juga berdaya Ini- untuk bisa bangkit sendiri. Iya. Kalau Mbak Dini kasih gambaran di Indonesia Timur, kalau Ibu Pinky, saya pengen tahu Ibu cerita. Jadi ceritanya bagaimana Bu Pinky? Ini keadaan teman-teman disabilitasnya seperti apa? Secara data statistik memang kita udah bisa lihat ya bahwa banyak yang kehilangan pekerjaan, kemudian tidak bisa menjalankan profesinya sebagai pemijat, pemangkas rambut, bahkan yang tidak bersentuhan dengan manusia sekalipun, misalnya dia bengkel ya, lalu tukang sablon. Ini kan dalam kondisi demikian sekarang ini, siapa yang mau betulin motornya, siapa yang mau membuat sablon untuk acara karena acaranya batal semua gitu ya. Iya. Jadi ini yang kondisi yang ada di lapangan. Dan info dari teman yang bekerja di bengkel tadi, dia mempunyai bengkel khusus untuk roda 3 bagi mereka yang disabilitas itu. Dia sekarang kondisinya sampai udah harus meloakkan gitu ya, meloakkan barang-barang spare part yang tidak terpakai, peralatan bengkel yang mungkin sudah sebagian udah agak aus dan sebagainya. Akhirnya istilahnya udah bukan jual dalam kondisi yang bagus, tapi dikiloin gitu ya. Jadi memang kondisinya seperti itu, Mbak. Nah, sejauh ini sudah ada bantuan belum, Bu? Ibu Pinky? Sejauh ini sudah ada bantuan? Kami sudah mulai gerak itu sejak Maret, Mbak. Jadi Maret sebelum kan hebohnya April sampai Mei ini gitu ya. Tapi Maret itu kita sudah bergerak dengan bantuan-bantuan mulai dari masker, vitamin, lalu susu, juga kemudian sembako gitu ya. Nah, tentu jangkauannya tidak bisa seluruhnya ya. Tapi alhamdulillah jalannya waktu, banyak pihak yang kemudian menitipkan gitu, Mbak. Yang darinya semula kita 300-an, sekarang alhamdulillah sudah 2.500 paket yang kita bagikan. Yang sebagian besar adalah untuk teman-teman disabilitas ini gitu ya. Itu yang kita lakukan sambil juga berusaha tidak sekedar memberi ya, tapi membeli produk mereka. Jadi kita bikin program beli dan bagi gitu, Mbak. Jadi misalnya Mbak Luna ditawarin bumbu pecel, walaupun nggak butuh ya kita beli aja gitu. Kita bagikan pada yang lain. Karena dengan cara itu kita membantu, selain sembako, kita membantu mereka dengan lebih dignity gitu. Supaya perekonomiannya jalan gitu ya Bu ya, dengan sendirinya ya. Jadi mereka tetap bisa kerja. Kalau tadi kan Mbak Dini mengatakan oke, diajarkan kemudian bikin masker begitu misalkan, yang memang larinya ke arah jahit menjahit. Tapi kalau memang bertukang atau bikin pecel kan beda cerita memang ya. Oke, saya mengerti. Kalau Mbak Dini, sejauh ini yang membantu, Plan Indonesia saya ngerti ya, sudah ada Plan Internasional Indonesia. Kalau yang dari sekitarnya juga banyak yang sudah membantu, pemerintah barangkali juga. Pemerintah menurut data dari teman-teman kami yang di lapangan belum, Mbak Lula. Jadi memang belum sampai. Sampai. Oleh karena itu kami juga memfasilitasi, mendampingi kelompok difabel ini untuk bicara langsung dengan pemerintah. Sehingga harapannya respon COVID-19 ini juga memikirkan kebutuhan mereka, mendengarkan suara mereka. Karena ini belum, bahkan informasi saja tidak sampai. Jadi kalau yang di desa-desa, di dusun, kami itu kerja di 200 desa Mbak untuk respon COVID ini. Sejauh ini sudah ada 328.000 penerima manfaatnya, termasuk juga orang dengan disabilitas. Nah, mereka itu bahkan informasi, salah informasi gitu. Jadi ada yang bilang, oh kalau cuci tangan tuh harus cuma pakai sanitizer, hand sanitizer. Kalau pakai sabun nggak bisa, COVID-nya nggak bisa hilang seperti itu. Jadi akses terhadap informasi sangat minim. Jadi itu dulu yang pertama-tama kami luruskan, kami berikan informasi lewat stiker, poster dan juga animasi di dalam bahasa daerah. Jadi ada bahasa Sumbawa, ada bahasa Sasak. Cerita Mbak Dini lebih jauh lagi adalah ini orang-orang yang barangkali dengan media sosial juga tidak terlalu dekat, begitu ya? Betul, ya. Internet aja susah, listrik pun kadang-kadang ya. Tapi TV ada dong, Mbak? Mbak, TV itu kalau di dusun dan di desa nggak kena juga Mbak sinyalnya, belum tentu juga punya TV. Oh begitu. Ya, radio udah syukur. Tapi bisa membaca? Membaca, dan kita juga pakai
piktorial dan gambar gitu ya. Jadi itu lebih kena untuk masyarakat yang di desa, di dusun. Seharusnya memang harusnya corona belum sampai sana dong barangkali Mbak. Kalau memang sebegitu dusunnya, kalau tidak ada orang keluar masuk dari sana, atau barangkali sudah ada juga kasusnya. Ketakutan udah nyampe duluan Mbak. Jadi mungkin baik. virusnya sendiri belum sampai, tetapi masyarakat itu parno ya. Jadi harus diluruskan juga yang seperti apa. Oke, kita akan bicara lebih jauh bagaimana kemudian masyarakat bisa membantu. Kan kalau saya di sini nih pemirsa di rumah juga barangkali berpikir, oh iya ya, ada lagi bagian yang barangkali belum kita bantu. Kita bisa bantu apa? Yuk kita tanya dulu ke Ibu Pinky dulu. Bu Pinky tadi kan saya membayangkan, oke, kalau bikin pecel masih kita bisa beli. Kalau barangkali bikin masker masih bisa kita beli. Tapi kalau yang mijit ini kan susah Bu. Kita kan nggak ada nih keluar masuk dari rumah barangkali. Nah, bagaimana Bu ceritanya? Apa yang kita bisa bantu sebagai masyarakat Indonesia? Yang pertama Mbak, yang perlu juga dibantu itu pendataan Mbak. Tadi kan sudah disampaikan Mbak Dini juga gitu ya. Bagaimana kita dapat data yang benar gitu tentang mereka yang membutuhkan. Karena ternyata memang di lapangan menunjukkan bahwa yang mendapatkan akses informasi baik tentang bantuan maupun juga tentang apa itu penyakit dan cara mencegahnya itu juga masih tidak merata. Lalu yang kedua, seringkali organisasinya banyak gitu ya. Mitra kita lebih dari 10 organisasi yang bergerak di bidang tunarungu, tunanetra, macam-macam kelompok disabilitas itu punya organisasi yang bermacam-macam. Nah, itu memudahkan juga untuk melakukan penjangkauan, tetapi juga seringkali ada hambatan juga adalah yang dikasih kadang-kadang di lingkungannya kepengurusannya itu sendiri gitu ya. Jadi ada yang kita bisa jangkau secara individu, tapi juga harus melalui organisasi tadi karena keterbatasan daya jangkau kita karena ada PSBB dan sebagainya. Tapi ya itu yang terjadi gitu ya. Iya. Jadi maaf Bu, tapi kan Bu punya bantuan dengan caranya masing-masing gitu, mulai dari pendataan sampai donatur yang kita butuhkan untuk pemberian bantuan. Dan Mbak Luna jangan lupa ini nggak selesai loh, Ramadan saja saya dapat donatur yang bilang saya cuma mau bantunya Ramadan saja. Saya bilang halo, ini nggak berhenti sampai Ramadan. Mungkin pelan-pelan Bu. Pertama kita ajak orang bantu dulu ya. Perkara Ramadan bukan Ramadan nanti dulu Bu ya. Nanti kemudian kita ajak lagi semua orang ikut serta membantu sampai kapanpun perjuangan kita melawan si COVID-19 ini. Betul. Tapi sebelumnya Bu, kenapa data tidak ada? BK3S ini nggak punya data. Kan ini kan kita cerita Corona 19 ini kan sekarang. Tapi kan data harusnya sudah ada dong Bu dari kapan-kapan. Misalkan cuma Provinsi Jawa Timur, Ibu nggak punya datanya. Baik Bu. Kalau data, kami justru malah mengacu pada data jaringan kita sendiri. Karena karena kalau menggunakan data-data yang bansos itu kan juga sering banyak kisruhan data gitu ya. Jadi kita saling melengkapi dan kita memang menghindari yang sudah dapat bansos Mbak, gitu, supaya ada pemerataan. Gitu. Betul, setuju. Jangan sampai double gitu ya. Dan jangan sampai double gitu kan, kasihan. Di satu sisi ada kelompok yang tidak terakses, di satu sisi ada yang terdata dan itu dapat dari berbagai pihak gitu. Jadi kita coba dengan cara seperti itu. Dan mungkin mesti diingat untuk pemirsa di rumah juga, waktu kita membantu seseorang paket sembako, itu paket sembako untuk berapa lama? Kalau misalkan untuk 2 minggu, berarti 2 minggu kemudian kalau keadaan masih seperti ini, teman-teman yang barangkali tunanetra masih belum bisa memijat, artinya 2 minggu kemudian mereka masih berhak lagi dong untuk mendapatkan. Berarti bukan cuma sekali terus dibantu, nggak akan dibantu lagi, tidak seperti itu. Rasanya memang kita mesti mengajak nih seluruh masyarakat untuk bekerja sama ya. Mbak Dini, saya mau tahu juga ceritanya gimana. Kita bisa bantu apa Mbak? Mungkin selain bantuan ekonomi, kita juga mesti ingat bahwa anak-anak Mbak, anak-anak itu untuk sekolahnya dengan daring begini, anak-anak yang biasa saja, yang bukan penyandang disabilitas,
kesulitan. Oh, baik. Jadi apalagi anak-anak dengan disabilitas ya, dengan segala keterbatasannya itu harus diperhatikan oleh pemerintah juga. Jadi Kementerian Pendidikan juga bagaimana supaya anak-anak itu tidak tertinggal ya, no one left behind kan katanya, termasuk juga untuk pendidikannya. Kalau kita bicara mengenai kekerasan, yang pasti harus respect juga dengan mereka dan mungkin lebih mentoleransi keterbatasan teman-teman difabel ini. Karena kekerasan yang kita lihat secara umum saja di dalam keluarga, di rumah tangga itu karena mungkin desakan ekonomi itu meningkat. Nah, apalagi dengan tantangan di kelompok difabel. Jadi itu yang harus kita lihat. Dan kalau misalnya masyarakat tetangga ini kita saling menjaga kan di komunitas tetangga, melihat ada hal yang kurang betul misalnya di tetangganya, mungkin itu membantu melaporkan atau menasehati atau dan seperti apa. Jadi kita di antara komunitas saling menjaga karena ini tanggung jawab kita semua untuk menjaga supaya kita pada saat kita keluar nanti dari masa pandemik ini kita bisa selamat semua. Jadi pemerintah memang harus bergerak tetapi komunitas tetangga, teman-teman saling membantu. Karena sudah dibuka lebih jauh lagi, kalau misalkan dibutuhkan, apakah kemudian ada nomor telepon yang bisa dihubungi barangkali dari Plan Indonesia atau barangkali dari BK3S, barangkali Ibu saya pengen tahu nih Bu Pinky, kalau misalkan kemudian ada permasalahan apakah mungkin bisa telepon atau kita juga bisa sebenarnya ke 119 ya, ada bagian berhubungan sama kesehatan mental, di sana ada psikologis di sana, tapi intinya atau barangkali badan-badan tertentu juga sudah melakukan adanya call center. Kalau untuk perlindungan anak dan perempuan dari KPPA sudah ada sih Mbak. Kemudian kalau dari Plan kami bekerja sama dengan komunitas, ada namanya Komite Perlindungan Anak Desa. Jadi di desa-desa itu ada komite-komite yang memang sudah dibekali. Dan selama COVID ini dia jalan terus? Oh jalan, iya. Dan ini banyak laporannya? Laporannya ini mulai masuk ya, tetapi memang hal seperti ini juga cukup tabu di masyarakat kita. Melaporkan kekerasan dan sebagainya ya. Ya, keluarga sendiri yang melakukan masalahnya ya. Baik, saya rasanya terpotong barangkali dengan Bu Pinky ya. Bu Pinky, apakah masih ada? Bu Pinky masih ada. Bu Pinky, saya masih belum dapat cerita lebih jauh apa yang bisa dikerjakan oleh masyarakat. Saya inginnya sekarang satu desa untuk desanya. Kalau paling gampang lagi satu RT untuk RT-nya. Kalau misalkan lebih kecil lagi barangkali ya. Kita bertetangga semua, ada yang susah di tetangga kita. Yuk kita bantu sama-sama. Gitu ya. Iya. Saya kira desa wisma penting, RT RW penting gitu ya untuk community base gitu ya. Jadi ke program bantuan yang berbasis komunitas karena mereka yang tahu persis siapa yang memang membutuhkan. Nah, dari pengalaman teman-teman difabel ini, Mbak, ternyata problemnya bukan makanan. Ya, bahwa kita membantu makanan mereka oke, tapi sepenuhnya itu tidak terlalu menjadi kesulitan mereka, tapi kesulitannya adalah untuk kewajiban-kewajiban mereka untuk bayar listrik, air, kemudian cicilan-cicilan bank dan koperasi. Nah, barangkali memang butuh semacam layanan kayak konseling atau konsultasi untuk tidak hanya psikologi, tapi juga masalah bagaimana manajemen keuangan gitu ya, dengan kondisi terbatas, lalu bagaimana harus ini disisihkan untuk nyicil, ini disisihkan untuk obat, ini disisihkan untuk yang lainnya begitu. Jadi banyak sebetulnya yang bisa dilakukan, saya kira. Selain tingkat komunitas, Mbak Lula, yang harus juga dilakukan itu adalah teman-teman dari organisasi profesi ya. Saya kira ikatan psikologi, lalu kemudian teman-teman dari ekonomi yang sifatnya bisa membantu dari sisi menghitung keuangan ya. Saya kira banyak yang bisa dilakukan. Baik, rasanya tapi balik lagi harus ada sarana dan prasarananya, berarti harus punya setidaknya ya punya handphone, barangkali lihat di TV, karena kalau ceritanya seperti Mbak Dini katakan tadi nggak bisa juga, rasanya susah karena harus menjangkau langsung ke orangnya masing-masing. Oke, berarti sekarang karena waktunya tinggal sedikit lagi, singkat aja Ibu, harapan buat kita semua Bu. Harapan untuk kita semua, Ibu? Harapan? Ya. Ya, kalau harapan itu tadi ya bahwa harus secara bersama-sama karena ingat ini
era new normal ini harus kita hadapi dengan bijaksana, Baik. lalu juga meningkatkan kerjasama, bahwa memang kesosialan harus kita tingkatkan karena sampai 2 tahun ini gitu ya, banyak pihak yang mengatakan bahwa tidak cukup sampai akhir tahun, Mbak, tapi sampai 2 tahun baru kemungkinan akan kembali lebih baik. Tetapi selama ini maka kita harus tahan diri untuk tidak beli baju, tahan diri untuk tidak foya-foya bikin pesta ulang tahun atau apa, tapi gunakan uang ini untuk membantu sesama, Mbak. Iya. Apapun begitu. Baik Ibu Pinky, terima kasih banyak Ibu Pinky. Mbak Dini udah di penghujung acara, tapi rasanya sama semua barangkali ya. Harapan kita semua adalah bahwa kita ikut bertanggung jawab terhadap semua penyandang disabilitas yang ada di sekitar kita. Jadi gak usah jauh-jauh barangkali yang di NTT atau di mana, yang dekat rumah dulu. Kalau semua orang berpikiran sama, satu RT, mestinya semua bisa membantu sesama. Amin. Jadi tidak ada kemudian satu golongan yang terlupakan. Betul, karena mereka bagian dari kita juga. Baik. Kita harus respect juga mereka dan mainstream disabilitas. Baik ya, Mbak Dini terima kasih banyak. Pemirsa terima kasih banyak atas perhatian Anda. Jangan lupa bahwa penyandang disabilitas jadi sama-sama tanggung jawab kita bersama. Mudah-mudahan kita semua bisa melewati yang namanya pandemi COVID-19 ini dengan baik. Dan semuanya tentunya untuk Indonesia ya. Jangan lupa selalu pakai masker ya. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Jangan lupa juga untuk selalu jaga kesehatan dan jaga jarak yang aman. Dan jangan mudik, kita nggak perlu mudik ya. Baik, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi pemirsa. Salam.